Dari kemarin, banyak yang request sama saya tentang, Pak, saya umur segini, baiknya saya ngapain ya? Pak, saya baru lulus kuliah, saya harus ngapain ya? Pak, saya merasa tertinggal dari teman-teman saya yang lain, saya harus ngapain ya? Dan sebagainya. Yang harus dilakukan anak muda, ini menurut saya ya, adalah belajar. Belajar dengan konsisten. Apapun ilmunya, pelajari aja. Meski menurut orang-orang itu nggak penting, kalau kalian suka, pelajari aja. Belajar adalah kunci. Saya sering melihat beberapa anak muda yang pernah saya temui, pikiran mereka itu hanya satu dimensi. Contohnya, saya harus masuk UGM jurusan hukum. Saya harus jadi dokter. Saya harus jadi tentara. Saya harus segera menghasilkan banyak uang. Di usia 25, saya harus sudah punya 1 miliar. Habis lulus kuliah, saya harus kerja di Unilever, dan sebagainya. Ya, mungkin aja tujuanmu itu akan berhasil. Tapi di suatu waktu, dalam perjalananmu mengejar tujuan, kamu akan capek, kamu akan burn out, dan kamu akan dipaksa untuk beristirahat, dan tidak bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu kamu akan stuck, entah karena kamu terlalu lelah, atau karena kamu terlalu nyaman beristirahat. Lalu usiamu akan bertambah, dan kamu tiba-tiba sudah tua. Menjadi tua tanpa merasakan kesenangan di masa muda, petualangan di masa muda. Itu yang dinamakan pemikiran satu dimensi, menurut saya ya. Ada juga anak muda yang sangat visioner, dan dia berpikir secara 5 dimensi. Contohnya, saya mau coba ini, saya mau coba itu juga, saya mau ke sini, saya mau ke situ juga. Saya mau kuliah di Europe, saya mau bikin podcast, saya mau nulis buku, dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara bersamaan semua. Bagus sih, bagus. Hidupmu akan dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan. Tapi tiba-tiba kamu udah usia 30, dan kamu sama sekali belum memiliki satu skill yang benar-benar kamu kuasai. Dan ini terjadi sama saya. Saya terlalu banyak buka usaha, saya ambil jurusan kuliah yang saya suka, bukan yang saya butuhkan untuk karir saya. Saya juga sering terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak relevan sama apa yang saya tuju. Dan akhirnya saya di usia 30 tidak punya spesialis apa-apa. Untungnya saya sadar dan saya mengurangi hal-hal yang tidak relevan tadi. Nah, jika kamu sampai usia 30 masih belum sadar, maka ini akan menjadi sebuah pola, sebuah pattern, dan selamanya kamu akan berkelana dari bidang ke bidang tanpa menguasai salah satunya. Kamu menjadi tidak disiplin dan tidak konsisten. Nah, ini yang menurut saya paling bagus, yaitu anak muda yang berpikir dengan 2 dimensi. Tidak seperti di 1 dimensi yang tadi, atau 5 dimensi seperti saya. 2 dimensi itu berarti kamu menyediakan 1 dimensi pikiran yang terbuka, dan dimensi pikiran itu bisa dimasuki apa aja. Bisa kamu masuki kesenangan, hal-hal baru, atau petualangan-petualangan seru. Ya, misalnya coba traveling ke Bali, ke Europe, mendaki gunung, skydiving, dan sebagainya. Hal ini penting karena kamu masih muda, kamu harus bersenang-senang. Kamu juga harus hidup, meski cuma sedikit aja. Lalu dimensi satunya kamu alokasikan atau khususkan untuk hal yang akan kamu jadikan fokus selamanya. Contohnya, kalau Elon Musk ya, dia mengalokasikan dimensi ini dengan fokus menjadi seorang ilmuwan. Atau Bu Megawati, dia mengalokasikan 1 dimensi ini untuk mengurus partainya. Dan sebagainya. Kalau saya sendiri, sekarang ya setelah umur 30, dimensi kedua saya ini saya isi dengan uang. Saya pengen uang yang banyak, sehingga saya bisa financially free sebelum 40, atau selambat-lambatnya sebelum 50. Jadi, bagaimanapun dimensi pertama kalian berjalan, itu tidak akan mengganggu dimensi kedua kalian. Jadi saran saya sebagai orang yang gagal di usia 20-an awal, saya harap kalian bisa hidup hanya dengan 2 dimensi. Dan menemukan dimensi kedua yang tepat. Hal yang kalian tahu betul bahwa kalian harus menuju ke sana. Hal yang kalian sukai dan hal yang kalian cintai.
Nah, kalau kalian sudah menemukan apa yang menjadi dimensi kedua kalian, maka kalian bisa habiskan dimensi pertama kalian untuk apapun dan belajar banyak hal dari sana. Belajar terus dengan konsisten. Jadi ketika kalian memasuki usia 30-an, kalian sudah memiliki satu spesialis, satu skill yang sangat kalian kuasai dari dimensi kedua kalian. Dan banyak skill yang kalian punya, meski nggak jago-jago banget, dari dimensi pertama kalian. Lalu saya yakin kalian akan puas terhadap masa muda kalian. Jangan seperti saya. Oke? Sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.